Balik lagi di Marbangot malam ini. Ketemu lagi sama gua sama Markus. Kali ini ditemenin sama siapa? Melisa. Asik. Oke, malam ini kita mau ngebahas soal bucin-bucinan lagi. Tapi kayaknya ini bukan dari segi pengalaman pribadi, tapi lebih dari kita sharing aja ya. Kita tukar pikiran. Kita menurut persepsi kita nih. Pendapat gue bertiga gitu. Nah, budak cinta atau yang biasa disebut bucin, nih kan? Bucin. Sering terjadi dalam lingkungan, hubungan, dan karena mungkin masing-masing pasangan mau menjaga pasangannya biar nggak putus, ya kan? Jadi biasanya seorang yang disebut bucin akan melakukan dan lebih mengutamakan pasangannya daripada hal yang lain demi biar pasangannya happy dan nggak ngambek. Itu statement gue. Menurut lo berdua gimana? Lu nomor dua, dia dulu lah. Oke, menurut lo gimana? Nih dulu. Kalau menurut gue sih ya, orang itu, ini kalau gue pribadi ya. Oke. Kalau gue pribadi, gue, ini gue nggak tahu yang lain, tapi kalau gue bucin itu bukan karena biar nggak putus. Oke, Karena gue pengen menunjukkan kalau gue tulus sama pasangan gue, dan gue kayak saking tulusnya gue bersedia gitu ngelakuin apa aja tanpa pamrih ya gitu. Jadi bukan karena sebenarnya kalau misalnya lo ngomong nggak putus itu kayak lo melakukan sesuatu tapi lo ada pamrihnya. Tapi kalau gue melakukan sesuatu karena gue sayang dan cinta tulus sama pasangan gue. Karena tulus. Terus jadinya gue kayak udah ngelakuin aja. Seandainya nanti dia nggak melakukan balik atau dia akhirnya ninggalin gue, ya itu urusan dia. Oke. Kalau menurut lu gimana, Pun? Menurut Bang Markus, Kan lu pernah mengklaim kalau diri lu bucin juga kan? Nggak pernah gua. Oh, nggak pernah. Lu nggak pernah bucin ya? lo nggak pernah bucin apa lo nggak pernah ngaku jadi bocin? Itu dua hal yang berbeda lo. Gua bucin iya sih, gua akuin. Tapi gua nggak menganggap diri gua itu bucin ya. Kalau menurut gua, bucin itu kan budak cinta ibaratnya. Apapun yang dia pengen, gua turutin. Ibaratnya gitu. Tapi kalau gua sih enggak nih. Tapi kalau dia nyuruh gua ke hal yang baik, pasti gua akan turutin. Tapi kalau dia udah kayak memaksa gua, ibaratnya kayak jemput gua dong atau apa dong gitu. Yang menurut gua itu menyusahkan diri gua. Itu gua nggak mau. Oke. Berarti intinya ngebucinnya harus Masuk sesuai akal. kerelaan lo sendiri kan? Iya, Dan benar. harus masuk akal. Masuk akal. Masuk ke logika lo sendiri kan? Ya itu menurut gue juga bisa begitu juga dari versi gue. Nah, tapi sebenarnya salah nggak sih jadi bucin menurut lo? Menurut lo yang mana nih? Berdua, satu-satu aja dulu. Lo berdua, gue dulu Bang. Apa kita Dulu, sih? dulu. Kalau menurut gue enggak. Sebenarnya sih kalau gue gini ya, kalau gue bilangnya bukan bucin, tapi lebih ke tulus. Jadi kayak ngelakuin apa aja itu, ya benar sih yang dibilang Bang Markus, kayak hal-hal yang gak masuk akal, yang gak usah dilakuin. Tapi kadang sih ya, cinta itu kan nggak pakai logika, kayak ya udah namanya perasaan, ya udah tulus aja nggak sih, kayak Ngalir. gitu. Lu nggak mikir ke depannya kayak gimana, yang penting kamu senang. Iya nggak sih? Lo bucin banget berarti ya? Paham Iya. banget soalnya. Paham banget. Enggak gini loh. Jadi sebenarnya gue tuh sampai ya temen sahabat gue tuh bilang kayak lu tuh bucin banget sih anjir, lu bucin banget sih anjir. Terus gini, makanya lu jangan jadi bucin. Kalau gue justru bangga jadi bucin karena gue bangga gue punya perasaan yang tulus sama pasangan gue. Masalah nanti gue dimainin ya itu urusan pasangan gue dan Tuhan. Oke. Iya sih. Lanjut Kun. Iya benar. Kalau menurut gua balik lagi ke yang pertama. Kalau dia udah kayak meminta sesuatu yang menurut gua ini udah nggak sehat. Contoh, bucin. Zaman sekarang badan bos, jangan badan. Nah, gitu. Awalnya dari situ Gue ya. demen nih kalau udah bahas-bahas badan nih. Bahas badan. Awalnya dari ya. situ ya. Ngerti lah lu. Oke. Emang kamu nggak sayang, nggak percaya sama aku. Berawal kan dari situ biasanya. Biasa cowok minta kan. Emang kamu nggak percaya? Emang kamu nggak sayang sama aku? Ya kan. Baru ceweknya biasa gimana nih? Tergantung si ceweknya juga. Tapi menurut gua, kalau gua sandai dari cewek gitu ya kan. Kayak gitu menurut gua
Nah ini tuh mulai nggak sehat ini. Lu belum ada status ya, meskipun kayak gimana ya menurut gua, kayak ya benar, kayak apa sih kucing sendiri. Anjing bego. Ya jadinya nggak sehat kan. Iya. Ke arah itu lagi. Kalau lu dia udah meminta sesuatu yang menurut gua udah nggak, ini bukan cinta. Oke. Ini bukan sayang nih. Ini nafsu gitu. Karena kebanyakan kayak gitu juga, Kun. Banyak yang udah kejadian kayak gitu tuh banyak. Jadi dia ngeset biar pasangannya tuh jadi bucin gitu. Dengan hal itu. Dengan hal itu. Jadi maksudnya karena udahlah kita di sini bukan kayak dengan have sex dia Ya. jadi dia have sex supaya tuh cewek jadi bucin. Iya, memaksa si cewek. Memaksa si Memaksa, cewek nah. biar si ceweknya nggak bisa lepas, Nah, dilepasin gitu. Nih kalau gue boleh berpendapat nih ya, gue Oke. sebagai perempuan nih. Gimana kalau misalnya tuh cewek emang mau? Maksudnya jadi si ceweknya yang Bukan, jadi gini, ketika dia ngajakin tapi mau kayak ya udah emang gue juga pengen, gimana? ya itu beda lagi. Nah, itu berarti nggak ada unsur pemaksaan. nggak ada unsur berarti itu pemaksaan. maksud gue ya mungkin bisa juga sih itu hal negatif, tapi kalau menurut gue kalau misalnya ada cowok yang lo nggak mau have sex terus lo dipaksa dengan alasan lo nggak cinta sama gue, itu balik lagi ke diri lo sendiri. Kalau lo nggak mau, kalau lo ngerasa lo direndahin ya lo tolak. Iya. Tapi kalau lo emang doyan ya udah terima aja. Iya benar. Benar, kalau emang dua-duanya sama-sama mau ya. Ya udah silakan. Kan toh sama-sama enak. sama-sama enak. Iya. Sama-sama Enak. Tapi Iya. kalau misalnya Diem-diem sama-sama enak. Tapi kalau misalnya lo nggak mau, lo nolak dan itu harus. Nah, kalau dipaksa menurut lu nggak mau, tapi lu nggak sayang. Lu dipaksa nih untuk melakukan itu. Kalau menurut gue itu cowoknya nggak baik dan lebih baik ditinggalin. Nah, Berarti kan itu kalau udah langsung mikir pakai akal sehat dong. Kalau lagi cinta-cintanya kan susah juga buat nolak dong. Dan apalagi posisi udah takutnya- berdua. Iya, apalagi posisi udah Enggak. berdua dan aduh, gue lagi sayangnya banget nih sama nih cowok gitu. Udah balik ke diri lo sendiri aja. Sayang kan bukan berarti lo kayak nggak bisa nggak bisa menghargai diri lo sendiri gitu loh. Oke. Meskipun gue kadang tidak menghargai diri gue sendiri juga. Ini karena saya. Masuk langsung masuk. Langsung di dulu kotak saya udah. Oh, menurut saya. Oke. Yes. Oke. Berarti itu kan kalau dari hal yang negatif kan. Kalau Iya. dari hal yang positif tuh ada kenapa sih orang bisa sampai jadi bucin gitu. Ini gue kepikiran banget gitu. Kayak kalau misalnya gue ya, kenapa gue bisa jadi bucin? Karena ya menurut gue dia pasangan gue. Ya udah, kenapa sih gue nggak all out gitu buat dia Iya. gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya menurut gua benar. Gini deh. Contoh ngebucin yang baik yang lu bilang awal. Contoh gini, kayak lu dulu pernah dilarang rokok. Nah, Bucin dalam hal baik. dalam hal baik. Iya. Lu kalau di tongkrongan dibilang pasti bucin. Hmm, Ngapain lu dengerin cewek lu? benar. Bucin banget sih lu. Pasti tongkrongan lu di sini pasti diomongin gitu. Iya. Lu nggak ngerokok gara-gara cewek lu. Iya. Nah, gitu kan. Positif tapi dalam artian positif nih, lu nggak ngerokok itu sehatin badan lu. Nah, dan pasti ada yang bilang, paling ntar kalau udah putus ngerokok Lagi. Iya kan? Itu dalam hal positif loh. Dia melarang kita untuk melakukan hal yang mungkin biasa kita lakukan. Menurut kita itu nggak negatif, tapi Iya. menurut dia negatif. Iya. Nah, memperbaiki diri kita, it's okay. Itu bucin yang baik menurut Bucin gua. yang baik. Oke. Nah, lo kan pernah nih bucin ya kan? Berarti atas dasar itu dong. Ya. Atas dasar menurut gua oke lah ini baik gitu buat gue gitu. Jadi ya udah gue lakuin gitu kan. Iya. Nah, sama ini kalau buat ke cewek, pasti kan sebagian besar cewek suka sama cowok yang bucin. Ya. Pasti dong, ya. Nah, karena ya balik lagi dia tuh diutamakan sama si cowok, ya kan. Tapi kira-kira ada nggak cewek yang risih sama cowok bucin? Ada. Lu tipikal orang yang kayak gitu nggak? Enggak. Oh, berarti lu lebih suka cowok yang Bucin. mau denger terus apa omongan lu, mau bucinnya gitu. Pertama, saya tidak pernah mendapatkan cowok yang bucin karena saya yang bucin ke cowok-cowok. Oke. Kedua, kalau menurut gua sih ya gua bakal sangat mengapresiat banget sih sama cowok yang all out sama gua. Kayak ada contoh lah ya, ini gue bukannya menceritakan atau membanggakan adik gue itu sebucin itu sama ceweknya sampai dia tuh bilang gini,
ke gue curhat. Dia udah putus sama ceweknya kan. Dia bilang gue bakal gue udah bilang sama dia gue bakal ngasih apa aja yang dia minta. Sampai terakhir ceweknya tuh minta putus dan itu gue kasih. Karena yang bikin gue kayak sangat gila, gue kalau dapet cowok kayak gini gak bakal gue selesai. Karena itu adalah salah satu permintaan dia. Like jadi dia tuh kayak ya udah gue nggak apa-apa sedih, yang penting lu tuh bahagia. Lu minta putus itu permintaan Anjir lu. kayak di FTV loh. Tapi serius loh, kayak gue ngerasa, dan itu 1001 anjir cowok kayak gitu ya gak sih? Iya benar. Seribu banding satu. Karena dia sebenarnya bukan pasrah, tapi ya udah lo udah nggak bahagia sama gue. Tapi kalau gue ada cowok kayak gitu, gue hargai. Karena cowok yang nggak bucin aja gue hargai. Itu bego apa? Bagaimana cong? Nah, tapi kenapa lu ada tadi pas pertanyaan gua cewek risih sama cowok bucin, kenapa lu bilang iya? Karena kebanyakan temen gue curhat kayak gitu. Karena menurut dia gini loh, cowok bucin nggak ada tantangannya. Wah, Oke. benar-benar. Berarti Itu ini ya curhatan temen-temen gue ya, kayak maksud gue dia ini banget, Bucin banget. bukan bucin kayak iya aja, Nurut nurut banget, banget, nggak ada bad nurut boy banget, boynya iya. gitu. Kan Karena- ada cowok-cewek yang pengennya bad boy, terus tak jadi nakalin nangis, ngadu, Dinakali. curhat, Dinakali nangis. Itu sih mungkin nggak nangis cowoknya kalau dinakali. kalau dinakali itu tak gila, iya. Anjir. Gila. Iya benar sih. bener, Bisa bener. kita nangis, iya. Iya, benar. Bener anjir, Iya, itu bener. teman-teman gua. Tapi kalau gua sih mau cowok kayak gimana ya? Jadi teman-teman lu kebanyakan sukanya sama cowok bad boy gitu ya, yang cuek Enggak, apa kebanyakan gimana? sih 50-50, 50-50. Oke. Ada juga yang suka cowok baik-baik. Itu kalau terus itu kan kalau cewek yang nggak suka sama cowok bucin gitu. Terus kalau misalnya temen lo nih, temen lo kan ada side di mana yang suka sama cowok bucin, ada yang nggak suka, ya kan? Nah kalau di side yang suka sama cowok bucin itu bakalan dimanfaatin nggak si cowok itu? Si kebucinannya ya, maksudnya kebucinannya itu dimanfaatin nggak? Balik lagi ke personalnya. Hmm. Kedua, dia butuh duit atau enggak? Oke. Kalau tuh cewek butuh duit, ya pasti dimanfaatin. Iya. Tapi kalau tuh cewek adalah cewek mandiri yang dia ngerasa kayak, aduh gue bisa kerja, ya dia bakalan mengapresiasi kebucinan itu dengan tidak memoroti ya. Oke. Nah, kebanyakan bucin kan, kalau cowok tuh bucin diporotin loh. Oh iya. Tapi gue enggak sih. Kalau cewek bucin dibodoh-bodohi, saya contohnya. Ah, gila. Semuanya negatif lagi. Tapi yang negatif ini bagian saya. Silakan masuk. Otak saya keluar masuk. Coba tolong langsung keluarkan. Jadi itu benar. Ah. Kalau itu dari cewek ke cowok nih. Iya. Kalau gua dari cowok ke cewek nih. Oke. Kalau gua sebaliknya, kalau ceweknya itu bucin, gua malah senang juga sama. Oke. Karena apa? Cowok pride-nya kan harus gua ngomong A, lu A. Ya, Lu B, lu B. benar. Kalau lu udah ibaratnya gua ngomong A, lu malah Z sampai Z, nah kan menurut gua nol. Jadi cowok itu kan pengennya apa yang gua omongin nih lu harus dengar. Gitu. Bukan hal yang negatif ya. Iya. Gitu. Tapi menurut gua bucin gua itu menurut gua tuh ngebucin gua yang memperbaiki pasangan gua. Oke. Kalau ada yang jelek dari dia, apalagi di mata gua gitu nggak bagus, atau dari penampilan look aja nggak bagus gitu, mau perbaikin, lu nggak pakai ini, nah itu dia harus dengar, karena gua pengennya apa yang gua pandang indah kan, Bener. gitu kalau Tapi gua. biar lu nyaman juga kalau Nah, nyaman. kan Jangan nggak malu. sampai lo mandang yang indah-indah yang Nah, lain. sama yang lain deh, bener. Nah. Lebih baik lu gua dandanin, lu pakai ini, pakai ini, pakai ini. Iya, Nah. terus dipepet di parkiran. Kalau nggak ditikung temen di tongkrongan. Iya. Ai, agoy, Anjing. Udah capek kan, udah capek ngedandanin. Iya. Jadinya sama temen sendiri. Oh, gila itu paling. Sering terjadi. Sering terjadi. Iya, emang pulang berangkatnya sama siapa, pulangnya sama siapa. Jadi Tapi itu kalau menurut pahit lo ya, ini kita nih keluar dari konteks. Oke. Kalau kayak gitu siapa yang salah? Kalau kayak gitu siapa yang salah? Dua-duanya bukan dua-duanya. Si temen tongkrongannya sama si ceweknya Iya. yang salah menurut gue. Nggak bisa cuma salah satu doang yang disalahin. Dan bisa juga si tiga-tiganya juga disalahin. Kenapa nih?
kenapa si cewek ini bisa berpaling ke yang ini. Berarti kan ada permasalahan juga di cowoknya. Tapi Ya. harusnya kan sebagai pasangan, sebagai suatu hubungan itu kan harus diomongin. Iya ngerti. Cuma kan tapi balik lagi ke personalnya masing-masing. Mungkin aja si cewek ini, si cowoknya ini dia cuek banget atau apa, bisa jadi cuek atau apa kayak gimana. Si ceweknya nih mencari sesuatu yang lebih dari yang didapetin dari si cowok lain ini yang temen tongkrongannya si cowok. Tapi balik lagi udah diomongin apa belum? Kalau misalnya ternyata belum diomongin dia udah main, ya nggak mau nih cuek. Ya itu salah si ceweknya. Karena nggak ada hubungan. Iya, Tapi kalau misalnya udah diomongin dianya nggak ngerti ya nggak bisa disalahin, ya salah juga si korban ini ya. Kalau gua nih, menurut gua permasalahannya di cewek, salah di cewek. Kalau 3 serangkai tadi ya, ini cowok, ini cewek cowok, dia berpaling. Kalau menurut gua ceweknya. Karena nggak bisa ya itu tadi ada kekurangan dari cowoknya nggak diomongin gitu Malah kan. berpaling. Iya, malah berpaling. Mencari di orang lain gitu kan. Menurut gua Mas. kayak gitu. Kalau gua jujur aja selalu sampai terjadi kayak gitu misalnya. Metan Cewek dong. ini seandainya cewek gua nih berpaling ke yang lain, itu teman gua sendiri. Gua silakan. Gua gak akan marah. Berarti ya Gua nggak akan marah aja ke lu. lo, berarti segitu aja. Ya berarti lu ya udah lu sama dia, Ah. karena lu pasti diginin dia. Tapi kalau untuk balikan lagi saya, udah bekas dia. Gitu. Tapi sebenarnya ya, ini jadi kemana-mana. Tapi kalau gue prinsip gue nggak bakalan mau pacaran satu tongkrongan. Ngerti gak lo? Oh, gue juga enggak. Enggak, gini. Misal gue udah pacaran sama lo, Hmm. terus gue putus, gue pacaran sama lo. Oh, gitu. Oh, oke. Sekalipun gak ngerebut, Hmm. udah putus, gue nggak mau. Karena apa? Karena tongkrongan gue tuh cowok semua, dan itu kadang, lo pernah ngapain aja sama dia? Lo ini, masih jadi kayak Ya, risih ya, banget ya, gak sih pasti, anjir? pasti. Karena gue sebagai di situ tongkrongan salah satu di antara cowok-cowok, mereka tuh suka kayak gue pengen ya sekalipun yang dibahasin kan cuma doang anjing ini anjing, tapi kan tetep aja malu anjing. Iya, benar. Benar. Makanya gue nggak pernah misalnya gue udah pacaran ya udah teman-teman yang lain gue jadiin teman, nggak pernah gue gebet sana sini apa sih. Iya, tadi piala bergilir. Iya, bener, anjing. Biasanya gitu. Jadi piala bergilir. Dari sini ke sini, Nah. sini ke sini. Oke, berangkat saya. Anjing goblok. Tapi kayak ya iya sih gue kalau gue prinsip gue gitu sih, karena gue tahu otak cowok, gue tahu mulut cowok, jadi gue menghindari untuk jadi bahan gibahan. Iya, benar. Pasti nggak jauh-jauh nanya udah ngapain lu. Iya udah pasti. Ya, bisa lu Gak jujur. Iya. Udah ngapain lu? Ininya ini kan, ini kan, Pulen. bulu keteknya pirang kan, Kipas gini. Bulu keteknya kipas gini. bulu keteknya bisa dikepang kan. Itunya mumbul. Mumbul anjing. Lu ada lagi enggak? Lu dong, keluarin. Apa? Ini mau ngomongin apa? Kotoran Kotoran apa? lu. Gua otak gua emang kotor. Tapi ya gua kalau om cewek gua jelas. Nah. Si bos. Bersih lah, harus Eh, bersih. Harus dijaga baik-baik. Bersih. Gua kotor, Baik-baik. di sini aja. Iya, di sini aja kalau kotor emang. Enggak, Rokok dia- lah ya dulu. Dia kalau sama ceweknya bersih, soalnya langsung eksekusi, nggak pakai ngomong. Woi, udah. Kalau di sini Saya di pojokan omongan- gini. Kalau di sini omongan kotor. Iya, bener. Kalau sama ceweknya eksekusi langsung nggak Iya. pakai ngomong. Halus lah. Iya. Kalau gua juga gitu kategori dulu. Oh, gitu bongkar. Balikan sehari. Oh, eksekusi. Beget. Di dalam mobil itu. Idiot. Eh, Oke, tapi kenapa ya? Kenapa predikat si bucin itu Sangat negatif sih. sangat negatif dan bikin orang minder? Kenapa tuh? Enggak, kalau menurut gue itu bukan Sebagian besar orang kayak gitu ngerasanya. karena persepsi orang dari awal udah salah. Dia menganggap bucin, lo nurut banget sama pasangan lo bucin, lo nurut banget lo ini apa-apa. Kayak lu tuh harus, kenapa sih kita harus melihat sesuatu dari negatifnya? Kayak lu nurut banget sih, lu dulu nggak kayak gini, lu jadi nurut, lu jadi penakut, ini apa sih bang? Kenapa lu nggak lihat dari positif? Ah gila, ini orang tulus banget. Mudah-mudahan gue dapet pasangan setulus dia. Kenapa sih nggak ngeliat dari situnya? Dan kalau menurut gue ya, buat lu semua ya selalu dibilang sama teman-teman lu jadi orang jangan bucin. Ngapain malu, anjir? Lu tuh orang yang tulus dan lu harus bangga.
Jadi orang yang tulus. Jadi orang yang tulus, apalagi tanpa pamrih. Ya udah, serahin aja, gue udah ngelakuin yang terbaik. Masalah dia ngebalesnya kayak gimana, urusan dia dengan Tuhan. Nah, benar. Tanpa iming-iming jatah. Nah, tanpa iming-iming jatah. Kalau Iya cowok kan, kalau lu kan gitu dulu, baik, yang penting pulangnya, gitu kan? enak. Gue main di sini tapi lo harus kasih sesuatu. Gitu. Kan gue diajarin sama lu. Karena segala sesuatu harus ada timbalannya. Udah capek nganter-nganter nih, jemput. Getai. Bangsat deh orangnya. Oke, terus pandangan lo sekarang untuk kata-kata bucin tuh gimana? Pandangan lo kayak menurut gue bucin tuh kayak oke, nggak apa-apa, fine aja gitu, kayak semua orang bakalan bisa jadi bucin kalau ini cewek kayak emang bener-bener udah gue incer banget nih, ini sosok yang gue cari banget nih, oke lah gue nggak apa-apa jadi bucin, ya itu menurut gue fine aja gitu, dan nggak menutup kemungkinan siapapun bisa jadi bucin. Kayak mungkin sekarang gue misalnya gue bilang gue nggak bakalan ngebucin sama siapapun, bodo amat, gue nggak peduli gini bisa aja gue bilang kayak gitu sekarang. Cuma ketika gue nemuin cewek yang bener-bener oke banget nih menurut gue, ya udah gue pasti secara nggak langsung, secara alami gue jadi bucin sama tuh cewek gitu. Pandangan lu gimana? Ya kayak menurut gue ya gitu, kayak sah-sah aja semua orang dibucin gitu. Selama itu orang yang menurut lo pas. Kalau gue sama itu pasangan dan dia juga bilang sayang sama lo, nggak peduli dia bohong atau benar, lu ditanya sama dia, lu sayang nggak sama gue sayang. Masalah itu bohong apa enggak, itu urusan dia, balik lagi sama Tuhan, ya kan. Tapi kalau lu melakukan apa aja tulus tanpa imbalan, itu tuh adalah hal bagus dan lu harus bangga. Bukan suatu hal yang iya nih anjir gue cuma enggak, ya udah gue cinta tulus sama dia, terus kenapa? Iya. Iya kan. Benar. Begitu juga nih, jadi menurut Kalau gue, menurut lo? iya sama, bucin itu menurut gue, ketika lo ngelakuin hal tulus, gue pernah cerita kayak apa? Gue ribut si mantan gue dulu. Oke. Tapi gue nggak ngejaga nih, gitu ibaratnya. Jadi gue ketika gue diputusin, gue bangga diri gue. Nah, benar. Bangganya dalam hal, Ya lu selama 6 bulan ini lu gue jagain. oke. Lu kalau nggak dapet cowok sama kayak gue, mungkin lu udah, Iya. oh iya, Udah rusak. udah rusak. Udah rusak. Silakan lo cari di luar sana. Laki-laki yang lebih baik seperti dari gue. gua Markus nggak Lo pakai horis. kayak gitu kan? Iya, nggak gue gitu. Pasti kayak gitu kan? Jadi ketika lu kalau main-mainin doang, lu jadi ada sedikit di sini tuh ganjal menurut gue. Ini cewek cuma mau main-mainin doang. Kayak lu ninggalin apa hal-hal negatif di diri cewek ini. Tapi kalau ngelakuin hal tulus, lu putus, lu tegak kepala. Iya benar. Karena lu udah all out kan? yang penting Lu ngelakuin hal terbaik buat cewek lu diputusin juga. Kamu kok apa? Itu. Pengen lihat cowoknya selanjutnya. Itu. Dan dia pasti kalau kita udah melakukan hal yang terbaik, terus ternyata dia memilih orang lain, ternyata dia mutusin lo, ninggalin lo, suatu saat dia pasti bakalan bilang, entah ketika kita udah move on terus nemuin orang lain dan dia tahu, dia pasti gini loh, misalnya gue udah putus terus gue punya pacar lagi, si cowok ini tahu nih gue bakal secinta dulu, dia pasti bakalan gini, anjirnya gue nyesel dulu. Iya. Sekalipun nyeselnya itu nggak yang sampai gimana, tapi pasti bakalan ada anjirnya gue nyesel dulu ninggalin dia. Iya. Kalau cewek nggak baik-baik aja palingan ternyata punya kamu nggak kurang gede. Nah, dibandingin sama misalnya. Iya. Kan kalau cewek negatif kan gitu, pikirannya nggak jauh-jauh. Kamu mainnya cepet. Iya. Kok kamu cepet banget? Gak kayak yang mantanku dulu. Nah, ngebandingin lu sekarang itu. Sorry ya, otak gue maksudnya karis itu doang. Soalnya. Enggak apa-apa, Gak berserah. apa-apa, aku suka kok yang kayak gitu ya. Kasih padang. Nah, berangkat dari masalah bucin. Kan statement lo tadi kayak ya nggak apa-apa, lo silakan. Kalau gue udah putus, ya udah silakan. Tapi dengan gue udah cari, udah nemuin orang lain selain lo, setelah putus dari lo, ya udah gue nggak bakalan pedulin lo lagi gitu Iya, kan. betul. Oke. Dari masalah itu, gue jadi keinget kata abang lo sendiri. Lo pernah ditinggal nikah, ya kan? Abang gue yang mana? Ini Gua gue tuh paling males curhat di BBM ke depanmu. Gue curhat. Di BBM
dibeberin. Menurut gue itu bisa jadi konten juga gitu. Konten. Lu pernah ditinggal nikah kan sama pasangan lu. Itu lu tadinya sebutin apa sama dia? Sebutin ini supaya jangan diketawain, tapi terserah sih kalau lo Oke. menganggap Oke. gue bodoh. Iya. Sebutin gue pindah ke kota orang cuma buat cuma buat deket sama dia. Oke. Tapi Jarang-jarang tuh cewek yang mau ngelakuin kayak Iya. gitu. Tapi Anjing. sumpah ya Allah. Terus. Iya sebutin itu sih. Hmm. Tapi kayak balik lagi. Pertama adalah dia, kalau gue berpikirnya adalah ya hancur pasti, iya dong. Gue berharap gue bisa sama dia. Tapi akhirnya dia memilih orang lain, ya gue pasti hancur. Tapi balik lagi, mungkin dia nggak bahagia sama gue. Kenapa gue harus maksain? Kan? Kalau gue memang sayang sama tulus, kalau gue memang sayang tulus sama dia. Ntar Tulus penyanyi ke mention. saya sayang kok tulus. Iya. Kalau memang gue tulus. Tapi Tulusnya enggak. Lau sokap. Ya, maaf bercanda. Enggak. Jadi kalau kita tulus terus dia nggak bahagia, kita nggak bisa maksain perasaan. Iya, benar. Seperti yang lu bilang juga. Gue udah ngelakuin kayak gini nih, kenapa diginin juga, dipatahin Iya, juga, bener. gitu. Salah gua di mana? Nah, lu mikirnya. Tapi gue nggak pernah gue nggak pernah ya sampai terakhir gue say goodbye pun gue nggak pernah ngomong kayak anjir lah gue udah kayak gini sama lo ternyata ini banget ya enggak, lo nggak ada balasannya sedikit pun sama gue nggak pernah kayak gitu. Gue juga nggak nyampein itu. Tapi gue bilang gini sama dia, aku udah kayak gini, aku sedih nggak dilihat. Gue nggak berharap lo ngebales, tapi minimal lo lihat. Tapi ternyata kalau lo nggak ngeliat juga, mungkin mata anda tertutup sama Cewek dengan lain. hitam. Cewek lain. Oh, cewek lain. Pasti cewek lain nih. Semut di pulau kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kelihatan, kayak Gitu gitu. lah. Depan mata padahal di benih. Nah. Tapi malah sono, karena udah keseringan. mungkin. Keseringan ketemu. Makanya gue bilang. Depan mata ada Kendall Jenner. Yang dilihat Kendall Jepit. Hai, sendal jepit. Ya terus lu lanjutin. Ya gitu nih menurut gua sama. Jadi kalau semakin lama pacaran, menurut gua tuh semakin lama semakin gak sehat. Bukan semakin mengenal ya. Karena lu akan ribut masalah hal-hal itu aja. Apalagi lu udah pertama kali ngomong putus terus balikan lagi. Masa lalu akan tetap sama. Bener. Lu akan putus lagi pasti di kemudian hari. Berarti lu menganut yang nggak bakal balikan sama mantan. Enggak, gua enggak, dan gua belajar dari diri gua sendiri. Gua tuh nggak pacaran tuh gua nggak berlama-lama. Oke. Karena kalau udah lama-lama putus. Lo nggak lama-lama? Nyindir gue lo. Nggak lama-lama sebentar putus apa sebentar nikah? Sebentar nikah. Putus. Kalau gua Sebentar kalau putus. putus. Jadi menurut gua kalau pacaran tuh ya, apalagi buat lo orang, menurut gua kalau lu pengen ngejar sesuatu dulu atau misalnya jabatan atau apapun itu karir lu, menurut gua lu kejar dulu aja. Jadi Iya, ketika lu udah dapat 6 bulan aja pacaran. Iya, Langsung benar. lo halal. Yang penting 6 bulannya itu berkualitas kan. Dan Iya, lu saling udah kenal. mengenal luar dalam gitu. Langsung lu ikat kan? Iya, udah, ikat. kelar. Kelar. Daripada lu harus lu niatnya mau ngejar karir terus menjanjikan menikah dengan satu perempuan gitu kan, tapi taunya malah nggak dilakuin gitu. Iya. Taunya Mohon ujungnya putus maaf. terus nikahnya sama orang lain gitu. Anda menyindir saya? Apakah Anda menyindir saya? Emang ke situ orangnya. Pantes lo tadi bisik-bisik. Berarti lo Masih besar. berarti lo tersindir, berarti lo lagi sensitif aja. Enggak, pas lo ngomong kayak dalam hati gue kayak kisah gue nih. Anjing. Ya udah intinya tuh kayak gitulah ya buat yang sekarang obrolannya. Tapi Jadi, kalau gini ya, lo kan bilang lo pernah jadi bucin kan? Ya, lo juga, tapi lo pernah menyesal nggak untuk menjadi bucin dan lo kayak gue nggak bakal kayak gitu lagi? Gue nggak pernah ngerasa jadi bucin. Gue nggak pernah ngerasa menyesal jadi bucin. Karena menurut gue setiap orang itu bakalan jadi bucin pada waktunya. Secara alamiah itu pasti mereka akan melakukan itu. Karena ya gitu balik lagi. Oke, ini orang kalau gue dulu oke nih orang udah nemenin gue dari susah sampai gue seenggaknya gue agak naik dikit, dia masih ada buat gue gitu. Kayak ya udah apa salahnya gue ngebucin sama nih orang gitu ya. Karena ya gue buat apa nyari orang lain lagi gitu. Tapi ya ujung-ujungnya emang putus juga gitu ya. Tapi gue nggak pernah nyesel gitu karena ya udahlah ya, itu
itu udah sepantasnya harusnya gue lakukan untuk pasangan gue gitu. Gue nggak pernah nyesel, dan gue bukannya jadi malah menghujat dia atau kayak gimana karena gue udah ngebucin tapi dia tetap ninggalin. ya gitu. Ya gitulah pokoknya, intinya setiap orang Tapi bakal lo bucin kapok nggak? nggak kapok sih. Gue nggak kapok gitu. Kalau nantinya pun gue nemuin orang yang spesial lagi buat gue, ya gue akan ngebucin juga buat dia gitu. Ya karena tapi asal bucinnya gue itu, gue oke ngebucin sama satu cewek nih misalnya. Tapi kalau lo udah ngeganggu pertemanan gue nggak bisa terima. Karena balik lagi, ini temen-temen gue kenal lebih dulu sama temen-temen gue daripada lo siapa gitu intinya. Lo baru cuma pacar gue gitu. Lah usah kap. Nah, kalau misalnya udah ngeganggu pertemanan gue, pekerjaan gue, itu gue nggak bisa terima. Ya. Menurut gue ya sama aja ya. Semuanya tuh nggak akan menyesal sih, tapi pembelajaran gitu menurut gue. Sama kayak Nino bilang. Nino juga pernah cerita juga ke gue. Jadi lu kalau bucin sama ini cewek terus lu diputusin. Nah, lu sama next berikutnya lu harus belajar nih dari bucin yang lu sebelumnya. Iya. Gitu, untuk memperbaiki. Memperbaiki. Oh, bucin gue ternyata kalau terlalu kayak begini, kayak ini malah Bikin cewek. risih. Malah jadi risih. Berikutnya lu belajar lagi. Kayak gitu menurut gue. Biar hubungan lu Pembelajaran jadi lebih aja berkualitas, pacaran. iya. Biar lebih berkualitas aja hubungannya yang di berikutnya Ya, gitu. berkualitas juga kalau tahan lama-lama kan. Iya. Kalau menurut gue sih ngapain kapok, karena setiap orang punya kesempatan. Ngerti nggak sih? Maksudnya gini, setiap orang itu, kalau gue pribadi nggak ada orang jahat. Oke. Masalah jahat itu antara ada kesempatan atau dia sebenarnya nggak sengaja jahat. Jadi kalau menurut gue, misalnya gue udah sebucin ini, terus ternyata gue ditinggalin gitu aja, ya itu derita gue. Tapi ketika ada cowok yang datang dari awal terus bilang ini, gue bakal melakukan hal yang sama karena belum tentu dia seburuk mantan gue. Oke. Masuk akal. Jadi kalau misalnya nanti balik lagi, prinsip gue adalah kalau nanti dia ternyata seburuk mantan gue, ya itu urusan dia sama Tuhan. Iya benar. Iya, benar. Jangan pernah menyesali dan jangan jadi kapok gitu. Iya, benar. Karena itu tuh sebenarnya nggak ada kata bucin, yang ada tuh tulus. Betul. Kebangetan tulus. Kelewatan tulus. Kelewatan tulus sampai ada dibodoh-bodohi. Bisa Saya jadi. nggak dibodoh-bodohi loh. Enggak nih. Aman ya. Oke. Nah, kita tutup lah ya. Nah, sekarang kan tadi lo bilang ada yang nanya-nanya kan sama lo. Oh ya, gue kemarin buka Q&A di sosmed gue yang followersnya 8K. Anjay. 8K aja bangga. Hashtag #MayOTW selebgram guys. Jijik gua. Jangan main-main. Oke, lanjut. Pertanyaannya apa? Gua ada aja? pertanyaan. Langsung aja. Ntar dulu ya. Gua kirain gak ada yang nanya. Nanya Dari 8.000 orang. Kalau ke akun kita mungkin emang gak ada nanya. Iya emang. Tahu Waktu sokap aja. Tapi nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Semua itu ada waktunya. Ada waktunya kita menyerah, jangan menyerah. Lalu mana ya pertanyaannya? Aku delete. Nih kita nggak boleh ini ya, nggak boleh. Teman gue bilang jangan disebut nama. Oke. Pertama, kalau udah 2 kali ditinggal nikah dalam waktu sangat dekat, kira-kira masih perlu bucin lagi nggak? Itu. Kalau menurut gua, ya balik lagi. Si cowok yang berikutnya ini, dia pantas gak? Ya, dia boleh bucin lagi, tapi harus belajar dari yang Kesalahan. sebelumnya. Harus bisa baca orang lagi, harus bisa baca orang. Ini orang pantas nggak kira-kira untuk gua bucinin gitu. Kalau menurut gua kayak gitu. Kalau memang ini orang nggak pantas, ya udah ngapain dilanjutin. Kalau misalnya memang pantas dan track recordnya si cowok yang baru itu baik-baik aja, ya why not gitu. Why not kalau gua ngebucin lagi sama cowok gitu. Kalau dia ngebucin lagi sama tuh cowok yang baru gitu. Oke. Kalau udah kelihatan dari track recordnya aja nggak bener-bener, ya udahlah, ngapain gitu. Tapi gue pernah loh ya, gue pacaran dan dia tuh kayak, gue udah diperingatin sama temen-temen gue, dia tuh track recordnya nggak bener. Gue tuh kayak yang setulus itu ngomongin dia pasti bisa berubah, tapi ujungnya hancur lagi ya. ujung-ujungnya dia meninggalkan aku begitu saja. itu Tapi dia, ya gitu. yang percaya apa salah sih, Iya. kan balik lagi nggak ada orang yang jahat. Benar. Dan jangan pernah nyesel intinya gitu. Benar. Jangan pernah nyesel buat bucin.
perlu sih kalau menurut gue jadi bucin lagi. Tapi balik lagi lu harus sembuh dulu dari luka lu dan lu harus ngambil pelajaran dari si bucin ini. Jangan jadiin cowok yang baru itu pelampiasan lu. Nah, kalau lu udah sembuh terus lu udah ngerasa apa nih pelajaran yang gue dapet nih dari kisah 2 kali ditinggal nikah dalam waktu yang bersamaan. Misalnya lu lo kurang mencintai diri lu sendiri. Ketika lu udah mencintai diri lu sendiri, lu bakalan bucin tapi ya masih dalam kadar standar lah, nggak sampai pindah ke kota orang terus jadi miskin. Gila. Anjir, sampai ada miskin orang, agak ngapain. Udah pindah, lu tau gak sih ya? Ini pengalaman temen gua. Temen atau Ini biasanya kalau ngomong kayak gini pengalaman pribadi. Udah pindah ke kota orang, miskin, terus keluar dari kerjaan jadi pengangguran anjir. Terus cowoknya milih perempuan lain. Kasian temen gua. Iya, mahal. Oke, lanjut. Pertanyaan Ini ada selanjutnya. pertanyaan Itu udah ya. selanjutnya. Semoga terjawab. Kak, kan pacar aku gantengnya kebangetan. Kebangetan. Nah, Kebangetan banyak begini banget. jadi hancur. Nih, denger dulu nih. Banyak banget yang suka dia. Kadang aku juga jealous. Tadi kan pertanyaan adalah pacar aku gantengnya kebangetan. Oke. Gimana kalau ini yang nanya cowok? Anjir. Weh, cuy tobat anjir. Gila. Dia dikasih cewek yang Tobat. enak-enak. Nih, gua sebutin aja nih namanya biar tahu nih orang-orang. Iya, biar gue sama bapak. Iya, biar bapaknya ngeliat sekalian tuh. Janganlah. Gimana tuh? Aduh, gimana? Mereka nggak bisa jawab. Jawabannya adalah karena aku nggak masalah. Ya kamu bilang aja lah ke pacar kamu suruh jaga hati. Iya, suruh jaga hati. Takutnya ada cowok keker lain nih. Makanya kita gendut. Nah, Iya. Itulah. Jadi ya ginilah ya jadinya, semoga aja. Aduh. Dan nih yang pertanyaan ketiga, cara ngadepin pasangan yang cuek gimana sih, Pep? Cara ngadepin pasangan yang cuek. Tuh, lo pernah nggak sih, Pep? Punya pasangan cuek? Kalau menurut gue nggak ada orang yang cuek. Nggak, ada 2 hal. Dia memang cuek atau nggak peduli. Itu two different things. Gue menurut dapetin cewek yang sebagai pacar gue yang cuek itu nggak pernah. Tapi gue pernah ngedeketin orang yang cuek parah. Tapi pas jadi pacar nggak cuek kan? Enggak, tapi gue nggak dapet karena gue patah. Gue nggak lanjut gitu. Tapi pengalaman gue nggak pernah dapetin cowok yang cewek yang cuek gitu. Pasangan yang cuek. Cewek sih. Pasangan. Sih, jujur aja. Pasangan. Iya. Pasangan Cewek. yang bisa. Dan nggak pernah dapetin cewek yang cuek gitu. Pasangan yang cuek gue nggak pernah dapet. Cuma kalau misalnya lo dapet pasangan yang cuek, dia pasti lo harus cari cara dia sukanya apa. Jadi itu bisa jadi pembahasan lo untuk dia gitu. Contoh cowok gamers gitu misalnya. Itu pasti bakalan cuekin ceweknya kan. Ya lo ngertiin aja selama dia masih positif gitu. Jadi lo jangan menjadi cari kesibukan sama orang lain gitu. Kalau saat itu sama teman-teman lo, sama tongkrongan lo sendiri itu nggak masalah menurut gua. Yang jadi masalah adalah kalau lu mencari kesenangan lain dengan orang lawan jenis gitu. Sama jenis. Atau sesama jenis mungkin. Kan teman. Iya, temen. Cuma kan itu bakalan misalnya nih ya, kayak gua, misalnya kayak gua dapet cewek punya pacar cuek. Dia cueknya dalam hal apa? Kalau misalnya memang positif karena memang dia mungkin banyak kerjaan, lebih mentingin karir atau segala macem, ya dukung aja gitu. Maksudnya kalau misalnya memang dia lagi ngejar karir, pikir positif aja. Itu buat lo juga gitu. Tapi kalau dia cuek karena ada cewek lain atau gimana, ya lo tinggalin. Nah, menurut gua gitu. Nah, misalnya kan dapet cewek cuek, dia cueknya karena kerjaan. Yang gue harus lakuin adalah ya udah gue nyibukin diri gue sendiri aja, entah gue cari kerjaan lain atau gue menyibukkan diri gue dengan nongkrong sama teman-teman gue gitu. Asal jangan jadi cari cewek lain gitu. Oke, gue kayak gitu. Cakep. Menurut lu gimana? Dan cakep aja, cakep. Bang Markus. Bang Markus ada tips? Kalau gua enggak. Kalau Nggak ada, kalau nggak ada tips apa? Gua enggak bakal terima itu nih. Lo nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Ya buat apa lu jadi ngelocok cerita? Ya. Nggak, kenapa? Gimana kalau misalnya dia ngomong gini, aku mau cuek. Gua nggak bisa tetap. Prinsip gua ya, ini kan dari gua. Prinsip gua nggak bisa. Dan gua pernah dapetin kayak gitu juga. Nggak, abis itu ya udah, gua putusin. Karena gua nggak bisa.
gue tipikal cowok yang mau diayomi, gitu loh ibaratnya. Lu selalu nanya gue, meskipun emang guanya cuek, tapi gue pengennya lu nih yang timbal balik ke gue. Iya, kalau lu udah ngelakuin hal itu, gue akan baik. Tapi kalau dari diri gue sendiri, gue nggak akan terima. Oke. Hal itu jadi, itu putusin aja. Kalau gue amfibi sih. Jadi gue bisa ngikutin ketika gue dapet cowok yang perhatian, gue bakal senang. Tapi ketika gue dapet cowok yang cuek, selama dia beneran memang sifatnya cuek gitu kan, ya gue bakal bisa ngikutin. Tapi yang harus jadi pertanyaan adalah dia cuek dari awal atau dia awalnya perhatian tiba-tiba cuek. Itu dia. Kalau dia awalnya perhatian tiba-tiba cuek, lo harus bertanya ada masalah apa. Tapi kalau memang dia cuek dari awal, aku emang karena gue pernah punya pengalaman, gue deket sama cowoknya itu bilang aku emang orangnya cuek. Nah, ya udah, berarti kita harus mikir kalau dia cuek, gue yang harus agresifnya gimana? Ya cek duluan. Terus lo kalau dia nggak nanyain kabar lo, ya lo juga nggak salah. Sebagai cewek lo juga nggak salah kayak ngomong aku lagi sakit nih, jangan bikin status minta ditanya. Dia udah cuek, lo bikin status, jangan dulu makan hati. Iya kan? Dia bilang, tapi kalau misalnya dia udah lo ngadu lo sakit berhari-hari dia nggak ngegubris juga, ternyata bukan cuek tapi tidak peduli. Iya kan? Ya nggak ada salahnya ngalahin egonya masing-masing buat pasangannya masing-masing. Tapi kalau menurut gue sih ya tipe, kalau gue cewek itu udah nggak zaman justru cewek yang main kode. Karena gue juga nggak suka cowok tuh cewek manusia anjir, nggak bisa dia. Dan balik lagi, gue pernah diginin ya sama temen gue, makanya lo jadi cewek tuh jangan gampangan tuh dalam arti apa yang lo rasain lo ungkapin, gitu loh. Bukan terlalu mudah. Bukan terlalu mudah jatuh cinta. Bukan. Ya maksud gue arah situ beneran gue. Nggak gue arah situ. Kali ini beneran. Bisa aja terlalu mudah dibungkus kan. Kalau itu tergantung ceweknya, kalau ceweknya suka gimana? Sama-sama enak. Sama-sama enak. Sama-sama enak. Oke, lanjut. Enggak, maksud gue ya balik lagi, lu nggak usah yang sosok lu jadi cewek harus jadi tantangan. Anjir, lu ngapain main games tantangan? Iya kan? Benar. Lanjut nih ya. Nih. Doi sangean banget. Aku capek ngelayaninnya bisa 5 kali sehari. 5 kali sehari gimana dong, Pak? Gila. Gimana kalau kita tanya ke Bang Markus? Enggak, itu yang pas kelima keluarnya angin Itu kenapa dari gua nggak tahu. Enggak, pas kelima udah. Pas main kelima keluarnya angin, soalnya temen gua ada sehari 9 kali. Sehari 9 kali, katanya pas udah ke-9 itu keluarnya udah gitu. Iya, aja. Ada Goblok, gue bayangin. Asli temen gua ada. Keluar kencing ya. Ini Nggak tahu kencing atau daki dong yang keluar. Udah nggak ngerti gue anjing. Dan kan harus dikerok. Gak usah disebut namanya itu. Jangan. Bahaya. Kalau di video sebelumnya nggak ada kok. Wah itu ya Balik lagi. Lo harus obrolin itu. Lo nyaman atau enggak? Kalau misalnya emang lo nyaman ya gas terus. Kalau misalnya emang lo nggak nyaman harusnya lo omongin. Kalau lo nyaman gas terus kan? Iya. Ya bener tuh, banyak juga istri-istri di luar sana yang mencari seperti itu. Betul. Lo pernah ada berita kan yang baru yang suaminya ngasih gue cerai gara-gara istrinya minta jatah 9 kali sehari. Nah, itu tergantung kuat-kuatan mental aja. Dan kekuatan anu. Iya, mental aja. Bang Markus nggak ada. Ya kalau gue ya komunikasi balik lagi ya. Iya, harus diobrolin. Kayaknya kok terlalu kayak begini. Aku nggak nyaman, sekali 2 kali aku nyaman. Berarti si cowoknya harus pikirin juga dong. Iya. Jangan mau enaknya doang, lu gebres 5 kali. Tapi kalau ceweknya yang minta. Kalau cewek minta, berarti si cowoknya yang kurang. Iya. Cowoknya perlu minum jamu. Lu perlu minum obat-obatan. Iya. Udah sleep kopling kayaknya itu cowok. Tapi menurut lu wajar gak sih? Menurut gua aja. Gak gini, ini pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya lu nemu cewek yang kayak gitu, doyan kayak gitu, lu bakal menganggap rendah atau lu bakalan menjadi suatu tantangan buat lu? Kalau gua tantangan. Bener, itu kalau gue tantangan. Gua bisa muasin di cewek. Bener. Bisa nggak gue? Kalau gua gitu. Karena seks itu berhubungan juga dengan kebahagiaan kan. Betul banget. Lu kalau nikah juga kalau nggak bisa muasin gimana? Iya. Bener banget sih. Ya. Karena sebenarnya kalau menurut gua ya, pernikahan itu kan seumur hidup. Iya. Dan liburan lu apalagi kalau bukan itu, lu kan nggak mungkin gitu lu bete
sementara rumah tangga itu bukan perihal seneng terus, pasti ada masalah. Soalnya nggak mungkin liburan sendiri, liburan sama laki lo, anak lo gimana ya kan. Ya sekarang kalau lu udah suntuk di kerjaan, suntuk di rumah, apalagi yang bikin lo seneng kalau bukan itu. Ini sih Benar. Komunikasi terhebat adalah seks. Iya betul. benar. Lu nggak perlu ngomong, lakuin aja. Iya. Senang-senang kan? Tau-taunya habis kayak gitu ngobrol pasti. Ngobrol. Ngobrol lagi gimana? Apapun Kamu ya, pasti Mas. jadi ngobrol gitu. Pasti jadi ngobrol. Gila. Gila. Kirain Mas lagi? Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada, udah. Udah ya, nggak ada. Sebenarnya Oke. ada cuma nggak asik. Kayak nggak. Kenangan kali tuh. Kalau Karing memang nggak usah. Kayak cuma kasih bunga apa-apa. Aku suka dia suka temanku suka mantan. Itu judul sinetron. Terlalu complicated lu, bro. Iya, hidup Lu kebanyakan nonton. Nah, Gitu kan. jangan kurang-kurangin deh nonton gitu tuh. Dia nonton berita. Covid semua aku suka, gue juga nonton Biar berita. update. Ya udah, mungkin semoga terjawab lah ya pertanyaan-pertanyaan tadi buat kalian-kalian yang udah nanya, makasih banget. Makasih banget. Dan mungkin sampai ketemu di video kita berikutnya. Sampai ketemu di Marbang episode berikutnya. Bye.